Oke guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Masih di Bali guys, tapi kali ini tidak berada di tempat pameran di Bali Creative Center ya. Kita berada di Garuda Wisnu Kencana. Di belakang saya patung gede banget, Dewa Wisnu sedang menaiki Garuda. Ini miniaturnya. Ini tempat yang luar biasa ya. Fenomenal sekali, karya seni anak bangsa. Nah, tapi kita tidak sedang membicarakan patung, tapi kita akan membahas tentang strategi dan teamwork dari Gading Murni hingga sampai detik ini di Bali pun berhasil sukses. Nanti kita bahas ya. Gimana kabarnya Pak Jeffrey? Baik Pak Andre. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sukses ya untuk pameran IAP Bali ini, luar biasa. Terima kasih Pak Andre. Terakhir informasi berapa unit Pak yang terjual? Terakhir tadi saya dapat informasi kita selama 3 hari ini kita jual 18 unit Pak. 18 unit? 18 unit. Luar biasa ya. Ternyata yang kita sempat pesimis ya. Iya. Di hari pertama kok kelihatannya agak sepi gitu kan. Betul. Agak landai nih. Tapi ternyata oke juga ya. Betul. Di hari kedua dan ketiga terutama ya. Betul, meningkat drastis sekali. Nah, bagaimana nih strategi ke depannya setelah sukses berturut-turut dari mulai GPP, terus EduPrint di Surabaya, kemudian terakhir sekarang di Bali. Nah, next kan ada event di Surabaya ya, SPE. Betul. Nah, mungkin Bapak bisa uraikan, Pak. Oke, terima kasih Pak Andre. Jadi tahun 2023 ini ya, selain memang PT Gading Murni itu mengikuti semua event baik nasional maupun lokal, ya kita juga terus terang memperbaiki kita punya jaringan distribusi Pak. Ya, itu terus terang tahun ini kita buka cabang juga di Yogyakarta. Kita baru aja buka cabang di Pontianak. Dan akhir tahun mungkin kita akan buka cabang di Palembang. Di Palembang. Nah, untuk memperbaiki kita memperbesar kita punya jaringan distribusi. Luar biasa. Nah, kita juga sekarang tahun 2003 kita memperbaiki sekarang ini kita mereview ya. Kita sekarang ini memperbaiki kita punya teamworks. Ya, yang tahun lalu kita banyak pemain-pemain senior ya kan yang membantu saya. Tahun ini saya memberi kesempatan sama anak-anak muda ya untuk mengembangkan karirnya di PT Gading Murni Pak. Ya, sekarang ini kalau Bapak lihat sekarang ini kemarin terakhir penampilan pertama tim anak muda ya, The Winning Team. Mantap. Ya kan. Itu pameran pertama kita kemarin di GPPE Pak. The Winning Team ya. The Winning Team. Ya. Hasilnya luar biasa. Kita kemarin selama 4 hari di GPPE bisa jual 101. 2 hari kemudian kita tambah lagi 17 unit. Ya, jadi 118 unit. Nah, itu yang 17 unit karena itu belum selesai waktu di acara GPPE ya, yang kita lanjutkan. Nah, inilah ya kan yang ke depan. Tutup ya, kita juga samping itu kita juga memperbaiki kita punya after service ya. Kita juga terus terang aja ya kan maintain customer, existing customer. Nah, selain itu kita juga mengajak ya kan pemain-pemain yang belum menjadi pelanggan PT Gading Murni ya untuk bergabung masuk ke keluarga besar PT Gading Murni. Ya kan. Ini yang kita harapkan tahun ini. Ya, tahun ini adalah tahun yang memang sekarang ini yang memang sudah waktunya kita tinggal landas Pak. Ya, ini yang strategi ya dari manajemen PT Gading Murni untuk tahun 2023 Pak. Ya, jadi memang sudah terkonsep ya. Bukan sifatnya siapa tahu bukan kayak gitu ya. Tidak Pak. Tapi oke lah. Mungkin dalam video yang lalu di Surabaya EduPrint saya bicara tentang Bapak adalah Lionel Messi-nya Gading Murni. Tapi kemudian juga Lionel Messi nggak bisa main bola sendirian kan. Untuk bisa golin dia harus ada tim. Betul. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana Bapak mengelola tim ini supaya kompak dan padu Pak. Ya, terima kasih Pak Andre. Ya, tetap ya kan saya seperti yang pernah saya sampaikan dulu ya kan. Saya sekarang ini menggabungkan ya kan. Ini karena masing-masing mempunyai kelebihan, masing-masing mempunyai skill ya kan. Saya memadukan skill dari tim yang ada. Baik tim sekarang ini karyawan-karyawan yang memang sudah lebih dulu masuk di PT Gading Murni ataupun karyawan yang masuk di zaman saya join ya kan. Nah, inilah yang saya sampaikan tempo hari ya kan, kita memang bisa sukses karena kerja tim antara tim lama, tim karyawan yang lama dengan tim karyawan baru ini bisa sinergi ya kan, dan itu yang terjadi Pak ya. Kalau masalah ada sedikit miss itu wajar, tapi yang jelas
kita bisa sampai hari ini PT Gading Murni karena teamwork. Nah, seperti Bapak bilang, memang ya kan, Bapak pernah bilang tim, semua punya tim, ya kan. Tapi terus terang memang harus ada yang mengarahkan, harus ada yang meluruskan, ada yang fokus, ada yang membuat perencanaan, ada yang membuat strategi, ada yang membuat activity, ya kan. Dan juga terus terang bagaimana memanage, ya mapping area dan segala macam. Nah itulah ya kan tugas dari saya, orang yang dipercaya untuk ya kan membawa teman-teman ya kan tetangga sukses Pak. Ya kan. Jadi terus terang betul, saya tidak bisa kerja sendiri. Ya kan, semua punya kontribusi. Termasuk namanya office boy pun punya kontribusi, Pak. Ya, betul. Ya, jadi bukan sukses sendiri. Ya, itulah yang menjadi kekuatan dari PT Gading Murni. Sepak bola juga sama, Pak. Barcelona nggak mungkin Messi sendiri bisa juara. Iya. Argentina nggak mungkin Messi sendiri bisa jadi juara dunia. Tim semuanya. Ya kan, mereka mesti ada striker, mungkin ada second striker, mesti ada pemain tengah, back, keeper dan semuanya berkolaborasi. Betul. Itu kira-kira seperti itu, Pak. Apalagi kalau ada jenderalnya Nah, yang itu memberikan pasti. pengaruh. Betul. Ya, Sehingga satu contoh, semuanya termotivasi. betul. Satu contoh ya kayak negara ini, Pak. Negara ini ya kan, itu ada kepala negaranya, presiden. Tapi bukan presidennya yang kerja, ya kan, belusukan. Ya, mereka ada dibantu menteri-menteri. Mereka dibantu kepala dinas dan segala macam, ya kan. Jadi sampai ke level bawah, sampai ke kelurahan mereka dibantu, ya kan. Nah, itulah sama, ya kan. Semua sama. Ya kan, bukan cuma dalam bisnis, ya kan, dalam kenegaraan, dalam bisnis semua pasti ada tim. Oke. Ya. Nah ini kemarin saya kan juga bicara dan wawancara dengan Pak Rudi Sunardi, Iya. selaku owner dari Gading Murni, dan saya menanyakan hal-hal yang sifatnya memang cukup ya mungkin agak tidak populer gitu mengenai tentang keluhan-keluhan yang muncul akibat mungkin kelabakan dalam purna jual nih. Nah, dan lalu Pak Rudi kan sudah memberikan target bahkan 3 jam respon time. Ini sebuah tantangan yang besar sekali bagi Gading Murni kan, supaya bagaimana purna jual itu bisa langsung ditanggapi dan langsung dikerjakan dalam waktu 3 jam. Nah, ini kan kalau nggak salah purna jual itu juga bagian dari divisi Bapak ya? Betul. Bapak membawa itu juga. Betul. Nah, ini bagaimana? Ini PR besar, Pak. Betul. Saya rasa ini tantangannya luar biasa besar. Dibanding jualannya itu sendiri, memaintain itu jauh lebih sulit. Pertanyaan Bapak bagaimana? luar biasa nih, Ini Pak. gimana nih? Ya kan? PR besar, Pak. Ya. Ini pada kesempatan ini saya akan memberikan suatu informasi, ya kan, pernyataan. Terus terang, memang ini antara telur sama ayam. Ya Pak ya, kita mau jualan dulu atau kita mau hire teknisi dulu. Tapi terus terang, ya kan, kita ini sejalan. Ya kan, sejalan, penjualan mesin sekarang ini memang meningkat luar biasa, dan terus terang nggak diem. Ya, nggak diem ini terus terang manajemen PT Gading Murni ya nggak diem terus terang mengejar ya memperbaiki after sales service, karena jualan mesin itu harus ada after sales service ya. Kalau misalnya after sales service PT Gading Murni jelek, mungkin hari ini PT Gading Murni sudah tidak bisa jualan, Pak ya. Tetap kita punya tanggung jawab, kita tetap perbaiki ya kan. Nah, terus terang ya memang kita ini ya di luar dugaan ya kan, penjualan kita memang sangat signifikan sekali ya kan, jalannya nggak cuma selangkah 2 langkah ya kan, cepat sekali, sprint. Nah, tapi ini terus terang memang kita lagi fokus di sini ya. After sales service semua punya problem, Pak. Tidak mungkin siapapun saya rasa ya kan, teman-teman yang lain pun juga mengalami hal yang sama ya kan. Nah, tapi terus terang PT Gading ini punya satu komitmen ya kan, kita ya kan concern sekali dengan kepuasan pelanggan. Ya, kita concern sekali dengan customer-nya nyaman belanja sama PT Gading Murni. Jadi after sales service ini juga menjadi perhatian ya, karena dia saling bahu-membahu sama tim sales. Ya. Nah, itu Pak yang tapi itu jadi poin penting ya. Betul, poin penting. Jadi jangan khawatir ya kan dengan Gading Murni. Ya, kita terus yang berusaha untuk memperbaiki. Ya kan? Yang jelas sekarang ini terus ke arah baik. Ya, ini sepertinya Bapak udah bakal terus ya di Gading Murni. Jadi misalnya ada tawaran-tawaran dari klub lain gitu, misalnya Real Madrid atau nggak ada ya. Jadi memang udah kelihatannya udah loyalitasnya udah sangat kencang. Seperti yang saya sampaikan, Pak. Saya nyaman, ya saya happy dengan manajemen PT Gading Murni. Ya terus terang karena saya mendapat kepercayaan yang luar biasa dari Pak Arwan Sunardi ya, dan Pak Rudi Sunardi sebagai pemilik
ya kan, sebagai owner dari PT Gading Murni, ya kan. Ya sekarang apalagi yang saya mesti cari, Pak, ya kan. Kalau bicara kepuasan tidak akan ada. Yang penting saya melihat sekarang yang paling penting, kenapa saya bicara sama Bapak waktu di pameran tunggal di Surabaya, ya kan, saya enjoy, ya kan, sehingga saya bisa berimprovisasi, sehingga saya bisa berpikir jauh ke depan buat kemajuan PT Gading Murni, ya kan. Ini kan perlu pemikir. Ya, PT Gading Murni kan sekarang saya bilang bisa seperti karena punya strategi, punya plan, perencanaan yang jelas, betul nggak? Jadi nggak cuma asal kerja, Pak. Nah itu yang lain dari yang lain di PT Gading Murni. Jadi saya jujur aja, bukan saya sekarang ini saya sudah tua mau ngapain lagi ya? Saya nyaman, ya saya happy, ya saya mendapat dukungan dan yang paling penting, Pak, kita kerja bukan cuma mata uang, Pak, ya, tapi ada kepercayaan. Trustnya itu. Ya, itu yang paling mahal, Pak. Ya, trust not given. Ya. Betul. Tapi dikejar dan dicapai dengan perjuangan. Ya. Mudah-mudahan sih, Pak. Ya, saya terus terang bisa mengakhiri karir di PT Gading Murni. Ya kan, harapan saya seperti itu. Ya, saya kepengen seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, saya pengen ini menjadi pelabuhan terakhir. Ya kan, buat apalagi apa sih yang saya mau cari, ya kan? Saya sudah tidak cari karir, cari apa, ya kan? Yang penting saya sekarang ini bisa mengabdi, ya kan, buat kemajuan PT Gading Murni, Pak. Apa yang pernah saya punya, pengalaman yang saya punya, ya kan, saya ingin curahkan, ya kan, buat PT Gading Murni. Dan saya berharap, saya sekarang lagi menciptakan kader-kader. Ya, saya lagi menciptakan kader-kader generasi penerus PT Gading Murni, Pak. Anak-anak muda yang kita lagi perhatikan. Ada beberapa memang terus terang beberapa anak muda ya yang kita lagi persiapkan ke depan. Ya bisa menjadi pengganti atau generasi penerus. Termasuk mungkin menggantikan posisi saya. Itu saya harus siap. Ya kan, demi Gading Murni, Pak. Oke, luar biasa sekali komitmennya Pak Jeffrey ini. Jarang-jarang nih ada karyawan seperti Pak Jeffrey di Indonesia. Oke, kembali ke masalah teknis ya. Kan saya dengar sebelum SP ada acara juga ya, Gading Murni di Jakarta tentang peluncuran mesin SP Latek ya. Nah itu gimana, Pak? Oke, Pak, memang terus terang Gading Murni memang banyak sekali ya kan kita punya activity. Ya, seperti yang saya bilang tadi, selain event nasional, pamer, exhibition lokal, kita juga terus terang tanggal 3 Juli besok ya itu kita ada peluncuran produk baru, ya kan. Kebetulan kita dikasih produk itu oleh Principal XP, kepercayaan. Ya, kita tanggal 3 Juli besok kita ada peluncuran SP Latek L2700W. Oh, ini ya, catatannya. Ya, dan semua. kita undang ya kan semua pemain-pemain corporate, ya kan. Nah, kita undang pemain corporate, ya kan, seluruh Indonesia. Ya, untuk bisa lihat akan kecanggihan mesin tersebut, ya kan, dan istimewanya mesin tersebut, aplikasi dari mesin tersebut, ya kan, pada tanggal 3 Juli nanti, Pak. Oke, mudah-mudahan para pegiat printing nonton video ini dan berkenan untuk hadir ya. Sayang kalau sampai tidak hadir yang saya undang ya, Pak. Ya. Oke, saya rasa ini video udah cukup panjang dan udah cukup lebar juga ya Bapak Upai. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang penting, edukasi juga bagi di Gading Murni itu sendiri. Dan secara umumnya bisa menjadi knowledge ya kan. Oh begini, perkembangan Gading Murni begini. Dan terutama dari mungkin ada beberapa hal yang masalah after sale service itu tadi, oh ternyata ditanggapi. Iya. Oke. Demikian video saya bersama Pak Jeffrey, mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sampai ketemu di SPE tanggal 20 sampai 23 Juli ya 2023 di Surabaya. Siap. Saya pasti hadir, Pak. Oke, terima kasih, Pak. See you.